wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Muhammad Hafiz atau Hafiz Tigo Bale. Hari ini kita akan membahas atau membicarakan tentang lanjutan bicara sukses. Bicara sukses part 2. Di part 1 kita sudah berbicara tentang menentukan sukses seperti apa yang Anda inginkan. Di part 2 kita akan membahas tentang memaksimalkan kesempatan. Ini part 2. Di part 1 setelah kita tunjuk sukses seperti apa atau kita tetapkan sukses seperti apa yang kita inginkan, di part 2 kita membahas tentang memaksimalkan kesempatan. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mengukur kekuatan kita dari segi SDA dan SDM. Pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai banyak kesempatan dalam hidup, dalam situasi, kondisi, dan posisi apapun. Logikanya tidak ada keadaan genting ketika seseorang memaksimalkan kesempatan. Ya. Jadi keadaan genting itu nggak ada, kecuali takdir Allah ya. Kita berbicara di luar takdir Allah, hukum sebab akibat gimana seseorang bisa menjadi sukses. Jadi memaksimalkan kesempatan itu ada dalam diri setiap orang. Yang pertama mengukur SDA seseorang tersebut. Misalnya seseorang atau saudara kuliah di IAIN Bukit Tinggi atau di Stid Alusunah atau di keperawatan, saudara dilahirkan di keluarga yang menengah ke bawah misalnya, saudara kuliah, apa kesempatan yang bisa saudara ambil? Kalau saudara kuliah, lihat SDA saudara apa? Ukur badan, apa SDA? Saya mempunyai motor misalnya, atau tidak mempunyai motor, atau mempunyai HP Android. Atau lebih parah lagi, HP nggak ada, motor nggak ada, badan pun sehat. Ya, dengan badan sehat, apapun bisa dikerjakan loh saudara. Caranya gimana? Caranya pergi ke pasar Aur Kuning, minta kerja part-time, itu banyak itu. Ya. Ketika sudah saudara maksimalkan itu, saudara kerja part-time, habis itu saudara mendapatkan penghasilan. Itu contohnya. Atau yang lain sebagainya, saudara mempunyai skill. Saudara dilahirkan di keluarga yang menengah ke bawah, saudara mempunyai skill dan hard skill dalam ritual ibadah keagamaan, saudara bisa melamar bekerja di musala, di masjid. Ya, itu bisa juga memaksimalkan kesempatan. Dengan saudara tinggal di musala, di masjid, ibadahnya bagus, memperjuangkan atau meramaikan rumah Allah, menyiarkan agama Islam, posisi saudara tinggi, insya Allah finansialnya juga bagus. Karena sudah jaminan tuh, siapa yang memperjuangkan agama Allah itu dunia dan seisinya ngikut. Ketimbang saudara kos, bayar uang kos, tidak produktif, ibadah wallahu alam, hancur semuanya. Ya, ujung-ujungnya apa? Yang diberatkan adalah orang tua. Oke, jadi ukur SDA, apa yang bisa saudara produktifkan? Ya. Kalau seandainya saudara tidak bisa memproduktifkan apa-apa, masuk ke dalam sumber daya fisik lagi. Saudara punya mata, punya hidung, punya kaki, punya telinga, badan sehat. Itu sudah alhamdulillah itu. Dengan badan sehat, saudara bisa berpikir pekerjaan apa. Apalagi umumnya mahasiswa sekarang, saya lihat sudah punya sepeda motor, sudah punya laptop, sudah punya handphone. Itu merupakan sebuah SDA yang betul-betul maksimal dalam menggapai bisnis apapun, baik itu bisnis online atau saudara bisa daftar Gojek online, saudara bisa mesan barang, distributor barang, saudara orang Pasaman, orang Solo, orang Pesisir, orang Riau, saudara dalam satu semester 3 kali atau dua kali pulang kampung, saudara beli barang di Aur, saudara pasarkan ke kampung saudara, jadi distributor, itu banyak kesempatan. Ya. Memaksimalkan kesempatan ini yang penting. Yang pertama itu ukur SDA. Terus yang kedua, ukur SDM. Ya. Sumber daya manusia. Intinya maknanya apa? Maknanya adalah apa yang saudara lakukan harus sesuai dengan kondisi pasar
dan lingkungan yang akan saudara ikhtiarkan, yang akan saudara lakukan. Lakukan analisis dulu, minimal saudara lakukan SWOT lah. Ya, SWOT, analisis SWOT sederhana ya. SWOT strength, kekuatannya apa? Ketika saya kerja di Aur Kuning, SWOT kekuatannya apa? Kekuatannya ini bisa belajar, prospeknya bisa menjadi pengusaha konveksi atau pedagang yang bagus gitu. Weakness, ya, kelemahannya apa? Kelemahannya saya harus bisa memanage waktu antara dagang atau menjadi karyawan toko dengan kuliah. Opportunity, kesempatannya apa? Kesempatannya bisa balance, bisa bayar uang kuliah. Threat, ancamannya apa? Ancamannya yaitu ukur analisis risiko. Risikonya apa? Harus balance, kuliah harus selesai. LPJ, laporan pertanggungjawaban dengan bos itu harus bagus. Oke. Jadi memaksimalkan kesempatan, ukur SDA dan SDM dulu. Nggak ada cerita nganggur untuk mahasiswa. Karena mahasiswa itu adalah yang sudah bisa bercipta, berasa, berkarsa, yang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, dan sudah bisa bekerja dengan produktif. Kebanyakan mahasiswa ini hari ini malas ya, kebanyakan, tapi nggak semuanya. Yang bisanya cuman tak tihma, tak tihpa, minta uang ke mama, minta uang ke papa, tapi tidak semuanya. Hidup tanpa gengsi. Saudara tahu nggak? 65% laki-laki di Amerika Serikat lemah dari segi finansial, nggak bisa kaya setelah dilakukan penelitian gagalnya laki-laki itu karena gengsi. Ya, jadi gengsi ini adalah momok yang sangat menakutkan sekali, apalagi bagi generasi muda itu. Ya, janganlah gengsi lah, ya, karena gengsi itu bisa menghambat profesi dan bisa menghambat kesuksesan. Saya bangga melihat mahasiswa ya, dia beredar-beredar di kampus dengan pakai jaket Gojek. Dia beredar-beredar di kampus, mahasiswi beredar berjalan di kampus dengan bawa tentengan gorengan, tahu, bakwan dan lain sebagainya. Saya bangga melihat itu. Kenapa demikian? Karena dia selangkah lebih dekat dengan kesuksesan ketimbang mahasiswa yang cuma duduk di lokal yang belajar teori, padahal teori itu hanya di lokal. Umumnya di luar itu palingan terpakai teori 20-30%. Ya, jadi coba hilangkan gengsi ya. Hidup itu harus apa adanya dan sesuai dengan realita. Apa itu realita? Real. Kalau bahasa Minangnya tahu diuntung. Jadi realita itu tahu diuntung ya. Jadi buang gengsi jauh-jauh. Itu poin yang kedua. Ketiga yaitu konsisten. Saudara harus konsisten atau disiplin dengan apa yang saudara lakukan. Yang namanya usaha. Waktu kuliah, yang namanya usaha itu pasti ada hambatan, rintangan. Walaupun seperti itu, saudara tetap konsisten. Misalnya, saudara lamar di sebuah masjid jadi marbut masjid, saudara konsisten dengan kontrak itu. Minimalnya saudara disuruh di sini wajib jadi imam maghrib isya subuh, ya konsisten, jangan sampai lalaikan. Saudara daftar Gojek online misalnya, ya konsisten. Konsistennya apa? Minimal saudara harus targetkan, saya sebagai mahasiswa uang kuliah saya 3 juta per bulan, dalam satu hari itu saya matikan tabungan minimal 20.000 per hari. Ya, 20.000 per hari satu bulan kan sudah 600.000 itu ya. 600.000 6 kali 6 3.600.000 itu. Saudara cuma cari nambahnya 400. Jadi hidup itu yang penting manajemennya ya. Kebanyakan manajemen ini yang bermasalah dan konsistennya ya. Misalnya saudara pengen jadi YouTuber, nggak masalah. YouTuber ini blog, bisnis online yang berbau royalti, video, foto, nulis, redaksiana, dan lain sebagainya. Itu kan berbau investasi. Saudara jadi YouTuber, nggak apa-apa. Konsisten, minimal upload 1 kali video dalam seminggu. 1 kali video dalam seminggu kan mudah itu. Ya, dalam 1 minggu itu palingan satu upload video 30-35 MB.
Daripada chatting-chattingan nggak jelas, main game online nggak jelas, mendingan produktivitaskan itu handphone untuk hal-hal yang bersifat positif dan produktif dan bisa menunjang karir finansial saudara di masa yang akan datang. Jadi itu ya, walaupun ada badai menghadang, ada ganjalan, saudara tetap konsisten. Yang paling berat itu adalah melawan diri sendiri. Keempat yaitu pantang menyerah ya. Jadi dalam hidup itu pantang menyerah ya. Jangan sampai menyerah. Kalau saudara sudah menyerah, Allah marah itu. Ya, karena dalam menyerah itu terselip mengeluh. Orang beriman nggak ada mengeluh. Ya. Anggap aja seluruh tantangan itu sebagai pemacu semangat untuk saudara. Ukur tantangan itu kecil. Saudara bisa memanage, saudara bisa menaklukkannya. Jadi kalau nggak ada tantangan ya, dan tidak ada hambatan, itu bukan hidup. Ya, yang namanya hidup ya banyak tantangan, hambatan, ujian dan cobaan. Kalau nggak percaya, cross check aja lah surat Al-Baqarah itu. Ya, kalau saudara tidak percaya dengan itu. Ya, jadi itulah beberapa tips ya. Dalam kata kunci, saudara maksimalkan kesempatan, saudara hadirkan 4 poin tersebut dalam kehidupan saudara hari ini. Hari ini saudara harus pandai berwirausaha, hari ini saudara harus pandai memanage masa depan saudara. Kenapa demikian? Kalau kuliah saudara harapkan ya, kalau kuliah saudara harapkan untuk cari kerja, nanti saudara kecewa. Lihatlah sekarang. Ya, buka PNS. Penerimaan 24 orang, yang tes 2.400, kan kacau itu. Ya. Jadi kalau saudara berharap dengan hal yang tolak ukur kelulusannya rendah, itu nanti saudara kecewa. Jadi guna kuliah untuk apa? Guna kuliah itu untuk pendewasaan pikiran dan untuk memformat wawasan. Saudara bedakan lah ya. Ada petani yang tidak sekolah dan ada petani yang tamat kuliah. Itu beda cara megang cangkulnya itu. Contohnya ya, kembangkan saja. Oke, salam sukses. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.